Shalom saudara, berjumpa lagi kita di program Kacamata, masih bersama dengan saya Peter Chandra. Nah saudara, program Kacamata kali ini kita akan membahas tentang dua hal tapi saling berkaitan. Apa itu? Yaitu tanggung jawab dan komitmen. Dalam hidup tentunya kita punya tanggung jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun itu, misalnya kita bertanggung jawab sebagai orang tua, sebagai anak, atau kita punya tanggung jawab dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah saat semua hal masih dalam kondisi yang baik-baik saja, mungkin kita masih punya komitmen untuk bisa tetap bertanggung jawab pada hal-hal yang dipercayakan oleh Tuhan pada kita. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau kondisi kehidupan sedang tidak baik-baik saja, masih mampukah kita untuk tetap berkomitmen terhadap tanggung jawab kita? Atau justru kita lari? Kita tidak lagi berkomitmen sehingga tanggung jawab kita tidak lagi jelas arahnya. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap menjaga hati dan tetap berkomitmen pada tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Mari saudara, kita akan simak sama-sama pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham hanya di program Kacamata. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya. Pada waktu berdoa, Dia berikan ketenangan. Ada jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya. Pada waktu berdoa, Dia berikan ketenangan. Ada jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan.
dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Di dalam suka dan duka, gunung ataupun lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Hari ini temanya adalah komitmen. Apa yang ada pada kita hari ini, pekerjaan, pelayanan, studi anak-anak, itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Seringkali orang akan tetap komit ketika sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang dia senangi. Tapi apabila di hatinya tidak senang, apabila di hatinya tidak suka, apakah dia masih bisa tetap komit? Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur pada Tuhan karena dalam setiap kesempatan itu atas izin Tuhan. Kalau dapat bersama-sama mengikuti nanti pesan firman Tuhan, tentunya atas izin Tuhan. Itu sebabnya setiap hari, setiap saat, karena izin Tuhan, karena kesempatan yang datang daripada Tuhan, maka sudah sepatutnya kita harus bersyukur. Saudara, saya memulai dengan kalimat sederhana. Seberapa besar komitmen saya dan saudara menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan? Apa yang ada pada kita hari ini, pekerjaan, pelayanan, studi anak-anak, itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Makanya seberapa besar komitmen saudara dan saya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Apakah kita bersyukur atasnya? Apakah kita sudah menjalankannya dengan sungguh-sungguh? Atau jangan-jangan hari-hari ini kita sedang mengeluh, kita sedang jengkel, atau kita sedang berkata, kok aku mendapatkan pekerjaan yang tidak sebaik dia? Atau kita sedang membanding-bandingkan dalam keluarga, atau apapun itu. Mari kita sama-sama belajar, saudara. Saya mulai dengan Matius 4 ayat 19-20. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, jala bagi seorang nelayan adalah sesuatu yang sangat penting. Jala itu alat yang mereka gunakan untuk sehari-hari mereka menangkap ikan. Tapi ketika Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia, mereka ikut Tuhan Yesus dan mereka meninggalkan jalannya. Tidak dikatakan lalu mereka ikut Tuhan Yesus dan sambil membawa jala. Atau tidak juga dikatakan bahwa guru tunggu sebentar ya, kami siap-siapkan dulu jala untuk jaga-jaga. Jangan sampai nanti di tengah jalan kami berubah pikiran atau kami nanti sulit bagaimana ini. Tidak dikatakan seperti itu. Ini yang namanya komitmen. Saya tidak bilang bahwa saudara ketika Tuhan panggil maka semua tinggalkan pekerjaan, semua jadi hamba Tuhan, nanti siapa yang jadi jemaat saudara. Bukan seperti itu. Tuhan memilih kita masing-masing berbeda-beda. Dan tidak ada satu lebih hebat daripada yang lain. Kalau kita dapat sebuah kehebatan itu karena anugerah Tuhan. Tapi semuanya sama. Kita sama-sama harus bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Namun dari ayat ini, kita belajar bagaimana orang-orang ini mereka meresponi panggilan Tuhan
dengan berkomitmen penuh. Makanya saudara, saya yakin ini bukan sebuah kebetulan, hari ini temanya adalah komitmen. Bagaimana saudara dan saya berkomitmen dengan sungguh-sungguh, saudara. Komitmen adalah perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sudah ada sebuah keterikatan. Kalau saudara buat perjanjian kerjasama dengan seseorang, itu kan komitmen. Masuk dalam keluarga suami dan istri adalah komitmen. Kita memulai pelayanan, itu juga komitmen. Semua komitmen ya. Kita belajar sama-sama tentang itu. Saudara, commit or not commit, time will be the witness. Kita komit atau tidak komit, waktu yang akan membuktikan. Orang biasanya kan berjanji-janji awal-awal, oh saya pasti melakukan yang terbaik. Kalau semua berjalan baik-baik, tidak ada masalah. Tapi ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan hati dia atau pikiran dia, apakah dia masih tetap komit? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Seringkali orang akan tetap komit ketika sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang dia senangi. Tapi apabila di hatinya tidak senang, apabila di hatinya tidak suka, apakah dia masih bisa tetap komit? Nah, itu pertanyaan besar, saudara. Kita akan sama-sama renungkan. 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ada kata diuji oleh api. Pekerjaan masing-masing kita akan teruji ketika melewati proses. Api ini bicara soal panas, saudara. Ada hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang tidak mengenakan. Apakah kita masih tetap berkomitmen? Apakah kita masih tetap menjalankan semua dengan baik? Disitulah seseorang akan diuji kesetiaannya. Disitulah seseorang akan diuji bagaimana dia menjalankan kehidupan ini. Makanya saudara, saya akan bagikan beberapa pesan. Hanya 2 dan saya percaya ini menjadi berkat luar biasa pastinya. Bagaimana supaya kita bisa tetap menjadi orang yang berkomitmen, miliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, orang sangat susah untuk berkomitmen. Tanpa kerendahan hati, orang akan cenderung melonjak dan tidak bisa setia dengan apa yang telah dia janjikan. Nah, gak gampang memang kerendahan hati. Banyak orang berkata, saya rendah hati. Tapi pada akhirnya waktu yang akan membuktikan apakah dia memang orang yang rendah hati, orang yang patuh, orang yang taat atau tidak. Karena waktu yang akan membuktikan. Sekali lagi saya katakan, kalau semua berjalan baik-baik, semua orang kelihatan sama. Justru ketika sedang ada goncangan, disitulah bisa kita lihat perbedaan antara orang-orang yang berkomitmen atau orang-orang yang tidak berkomitmen. Saudara, saya ambil contoh. Markus 7 ayat 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalimat ini cukup keras, tapi Tuhan tidak pernah menghina orang. Tuhan hanya coba menggunakan bahasa yang dipakai oleh orang-orang pada saat itu untuk menguji perempuan Siro-Fenisia. Namun saudara, jawabannya, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Dia tidak bilang, kenapa sih Tuhan? Ini orang rendah hati, saudara. Perkataan Tuhan Yesus tidak patut dilemparkan. Ada kata anjing di sana, saudara. Ini maaf, mari kita renungkan sama-sama. Kita ini, saudara, baru hal-hal kecil saja. Mungkin maaf datang gereja tidak disalamin, atau mungkin tidak lihat sebentar atau apapun, kita udah marah, saudara. Gimana kita mau mengalami mujizat yang besar? Orang ini kenapa mengalami mujizat yang besar? Dikatakan tidak patut dikasih buat anjing, kasih buat anak-anak. Dia bilang benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dia menerima mujizat karena kerendahan hati. Saudara, mari kita belajar. Tidak gampang memang, tapi saya yakin dan percaya. Kalau orang yang rendah hati pasti akan mendapatkan banyak mujizat. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Itu hal yang baik sekali.
Keuntungan memiliki kerendahan hati, hatinya damai. Ya, katakan sama-sama dengan saya, hati damai. Banyak teman, dihargai orang, terpancar wajah positif. Orang yang rendah hati itu beda, saudara. Saya nggak bilang orang yang rendah hati itu selalu sempurna. Tidak ada orang yang sempurna, saudara. Tapi minimal kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan menjadi orang yang berkomitmen. Yang kedua, saudara, hanya 2 pesan, fokus pada kewajiban. Seringkali kita tidak bisa berkomitmen karena kita fokusnya pada hak kita. Pelajaran lama ya, dulu waktu saya waktu SD sering belajar tentang hak dan kewajiban ya. Hak itu sesuatu yang harus kita terima, kewajiban sesuatu yang harus kita kerjakan. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang berkomitmen? Fokusnya pada kewajiban, bukan pada hak. Kalau fokus pada hak, kita nggak bisa berkomitmen. Karena kita akan nuntut, dan nuntut. Kalau kita fokus pada kewajiban, kita akan melihat apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan? Apakah itu baik atau tidak? Dan saya yakin dan percaya kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya kita akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Saudaraku, gampangnya mari kita lihat ya. Ada gambar sepatu ya, wanita, haknya ada di belakang. Banyak survei yang membuktikan wanita lebih terlihat cantik dengan sepatu heelsnya yang haknya di belakang. Pasti ya, nggak mungkin kalau jalan terus sepatu haknya di depan ya pasti jatuh. Kalau hak di belakang itu terlihat lebih elegan, saudara. Sama, kalau kita melihat ya ibu-ibu ya jalan dengan hak di belakang kan kelihatannya elegan. Sama juga, ini ilustrasi sederhana. Kita pun kalau bekerja dengan hak taruh di belakang, kelihatan elegan, saudara. Kalau hak taruh di depan, baru masuk kerja. Ini gimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Nggak elegan, saudara. Nggak terlihat cantik. Makanya mari kita belajar. Saudara, tentunya ada dasar kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 8, ayat 1, 2, dan 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan. Ada yang namanya kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa maksudnya? Kasih karunia Makedonia. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini nggak mudah, saudara. Makanya dibilang kasih karunia yang diberikan, sehingga mereka dapat tetap meluap sukacita, meskipun mereka sedang dicobai dalam berbagai penderitaan. Saudara, kalau kita kasih kesaksian kanan kiri kita sedang diberkati, itu hal biasa dan mudah banget, saudara. Bagaimana sukacita bisa meluap sementara sedang dicobai dalam berbagai penderitaan? Gak gampang, saudara, gak gampang. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Ini ada kata menurut kemampuan, bahkan melampaui. Jadi sebenarnya melampaui. Pertanyaannya, saudara, apakah kita sudah memberi menurut kemampuan kita? Saya nggak bicara soal uang, saudara. Saudara mungkin banyak uang, sudah banyak beri. Kemampuan kita dalam taat beribadah, dalam taat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada orang tua. Apakah kita sudah melakukannya dengan kemampuan kita? Atau sudah atau belum? Ini dikatakan melampaui, nggak gampang. Saya berdoa supaya saudara dan saya diberikan kemampuan untuk memberi yang terbaik. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua, memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja, tapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang berkomitmen, Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Hamba berdoa Tuhan buat pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ada mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam kebimbangan Tuhan berikan kepastian. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Pastor Victor Abraham yang sudah membagikan pesan firman Tuhan kepada kami semua di program Kacamata kali ini. Nah, mari saudara, kita mau sama-sama tetap menjaga hati agar kita mampu terus berkomitmen mengemban tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sama seperti 12 murid Yesus
yang mereka tetap berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab sebagai murid-murid Tuhan dalam menyebarkan Injil kemanapun mereka ditempatkan oleh Tuhan. Meskipun kita tahu banyak problem, banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi ketika kita mau tetap berkomitmen pada Tuhan, maka kita tetap bisa menjalankan tanggung jawab kita yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Sampai di sini dulu saudara perjumpaan kita di program Kacamata kali ini. Tapi saya tidak bosan untuk mengingatkan saudara agar protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai Ku cinta hadir-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. tempat Kau hadir. Selamanya ku kagumi Kagumi akan-Mu, kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu